Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ARD Kreatif TV. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, bila semuanya ada dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Amin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya yang setia mengikuti channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, semoga video-video channel ARD Kreatif TV bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Judul video kali ini cukup menarik. Siapa yang mau jadi miskin selamanya? Pastilah nggak ada yang mau, ya kan? Emangnya apa yang menyebabkan kita miskin selamanya? Apakah karena terlilit hutang yang tidak lunas-lunas, atau karena terlilit hutang riba, atau selalu melakukan gali lubang tutup lubang? Seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu yang berjudul "Nyesel banget baru tahu sekarang karena tidak diajarkan di sekolah". Nah, videonya ini teman-teman, jangan sampai kita jadi miskin selamanya. Silahkan tonton video ini sampai habis. Dan juga bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke teman-teman. Teman-teman, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar istilah keuangan? Pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, anggaran, dan berhitung. Disadari atau tidak, setiap orang telah memiliki kemampuan dasar tentang keuangan. Bahkan bagi mereka yang berpendidikan rendah sekalipun. Buktinya mereka mampu mengenal dan menghitung jumlah uang, serta melakukan transaksi jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemampuan dasar keuangan harus dikembangkan, harus dibarengi dengan kemampuan mengelola keuangannya, sehingga pengetahuan dan praktik berkenaan dengan keuangan menjadi lebih luas dan variatif. Pentingnya belajar keuangan. Yuk kita bahas teman-teman. Yang pertama yaitu dapat memulai bisnis sendiri. Belajar keuangan memungkinkan kita untuk menjadi seorang entrepreneur dengan memulai bisnis sendiri. Ketika kita telah memiliki bekal ilmu di bidang keuangan yang memadai, kita bisa bekerja pada suatu perusahaan terlebih dahulu, guna memperoleh pengalaman. Tak hanya itu, teman-teman pun bisa mempelajari cara perusahaan bekerja dan menghasilkan laba. Dengan pengetahuan tersebut, teman-teman bisa memulai bisnis teman-teman sendiri suatu hari kelak. Ya. Yang kedua, teman-teman, memotivasi orang lain untuk mencapai kemandirian finansial. Pengetahuan dan keterampilan di bidang keuangan yang dimiliki tak selalu bermanfaat untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bisa digunakan untuk membantu orang lain dalam upaya mencapai kemandirian finansial. Yang ketiga, teman-teman, sebagai modal ilmu menjadi investor. Belajar keuangan tidak ada ruginya. Sebaliknya, ilmu di bidang tersebut justru memberikan banyak keuntungan, minimal meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pribadi dalam upaya mencapai kemandirian finansial. Selebihnya, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari belajar keuangan. Salah satu di antaranya adalah memberi bekal atau modal ilmu untuk menjadi seorang investor. Investor tak hanya semata-mata harus memiliki modal, tetapi juga pengetahuan yang memadai tentang keuangan. Mulai dari mengamati perkembangan pasar saham,
menganalisis tren pasar, hingga mengambil keputusan investasi apa yang menguntungkan. Semua hal tersebut tentu tak cukup hanya dengan sekedar coba-coba, apalagi mengandalkan keberuntungan. Tetapi harus ditunjang dengan ilmu yang memadai, bisa meraih kesuksesan berinvestasi. Bidang ilmu keuangan akan memberikan bekal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang handal. Yang keempat, teman-teman, berpeluang terlibat dalam pekerjaan sosial. Hidup tentu tak melulu tentang mencari materi untuk kepentingan pribadi. Ada kalanya kehidupan orang lain yang kurang beruntung menuntut kita untuk memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih. Lantas, apa hubungannya dengan belajar keuangan? Ilmu tentang keuangan mengajarkan cara mendapatkan, mengelola, dan mengalokasikan uang secara bijak. Dengan bekal ilmu tersebut, kita bisa terlibat dalam banyak pekerjaan atau kegiatan-kegiatan sosial, seperti penggalangan dana guna berbagai kepentingan sosial. Aksi sosial dalam wujud penggalangan dana tentu tak hanya sekedar menggalang dana saja, tetapi juga mengelolanya. Tak hanya itu, penggalangan dana juga disertai dengan penyusunan anggaran kebutuhan dana, sehingga dapat dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan. Lebih kompleks lagi, ada suatu pertanggungjawaban moral bagi para penggalang dana atas dana yang diterimanya dari para donatur atas penggunaan dana. Sebab itu, dalam aksi penggalangan dana pun umumnya disertai dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dana yang berhasil digalang dari para donatur benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial dan disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Yang kelima, teman-teman, mengamati kesehatan bisnis yang dimiliki. Jika kita seorang entrepreneur, maka wajib hukumnya belajar keuangan. Mengapa? Karena ilmu di bidang keuangan akan membantu kita dalam mengamati kondisi kesehatan bisnis yang kita miliki. Sehat tidaknya suatu bisnis dapat dilihat dari kondisi keuangannya yang terdapat di dalamnya laporan keuangan. Dengan bekal ilmu keuangan, kita bisa menganalisis laporan keuangan dan memahami kondisi bisnis kita secara nyata. Ilmu keuangan tak sekedar tentang angka-angka, tetapi juga mencakup mengelola persediaan barang. Perputaran persediaan didefinisikan sebagai biaya penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Suatu bisnis dikatakan sehat, teman-teman, apabila mampu memaksimalkan penjualan dan meminimalkan persediaan. Keenam, teman-teman, mengajari cara menggunakan uang secara efektif. Belajar keuangan dapat mengajari kita cara menggunakan uang secara efektif, tanpa melihat latar belakang profesi atau pekerjaan kita sehari-hari. Jika kita seorang entrepreneur, ilmu tentang keuangan akan memandu kita memanfaatkan uang secara optimal, sehingga mampu mencapai perolehan laba yang lebih tinggi. Sebagai ibu rumah tangga sekalipun, belajar keuangan tetaplah penting. Ilmu keuangan akan membantu kita untuk belajar cara menghemat pengeluaran. Uang yang berhasil dihemat dan disimpan tersebut merupakan uang yang dihasilkan. Kecerdasan keuangan sampai S3 pun tidak diajarkan. Nah, kecerdasan keuangan dimulai dengan kita tahu tentang dua hal. Kita tahu yang namanya pendapatan dan pengeluaran. Sangat sederhana, income dan spending. Yuk kita bahas, teman-teman. Yang pertama, pendapatan. Yang namanya pendapatan itu ada 3. Yang pertama, active income. Active income terdiri ada 3 juga, teman-teman. Yaitu pertama, kita sebagai karyawan, kita harus bekerja dulu lalu mendapatkan gaji. Meskipun kita bekerja dengan orang dan mendapatkan gaji, dengan cara active income, sisihkan gaji untuk menabung. Bisa menabung saham ataupun deposito. Kedua, kita sebagai profesional, jadi dokter, jadi lawyer, kita harus ada, baru dapat income. Ketiga, kita sebagai pengusaha, tapi usahanya belum autopilot, jadi terpaksa harus ada kita, di mana kita merangkap jadi direktur kebersihan,
direktur pembelian, termasuk direktur penjualan. Semua kita rangkap. Bisnis tidak jalan tanpa kita, itu berarti aktif income. Catat ya. Yang kedua, passive income. Nah, yang kedua adalah passive income. Tidur pun dapat uang. Ruko yang disewakan, properti yang disewakan, tanah dibagi hasil, sarang walet, kemudian atau punya franchise. Franchise bisa tetap jalan tanpa kita. Punya multi level yang jalan tanpa kita. Agen asuransi yang agen-agennya sudah jalan tanpa kita. Itu termasuk passive income juga. Dan tentu saja passive income ini sangat penting. Contoh passive income bisa didapatkan dari sewa properti kalian, seperti sewa kos-kosan, ruko, ataupun apartemen. Dengan adanya passive income ini merupakan cash flow yang positif, yang mana tiap bulan selalu ada aliran uang masuk. Tapi sayang sekali banyak orang tidak punya goal, punya passive income. Akhirnya seumur hidup kerja, tidak punya passive income. Begitu dia tidak bekerja, hidupnya susah. Yang ketiga, portfolio income. Apa itu portfolio income? Secara sederhana, portfolio income adalah capital gain. Pendapatan dari portfolio income dapat diperoleh dari berbagai jenis investasi, seperti halnya saham, obligasi, ataupun reksadana. Penghasilan dari investasi tersebut ini meliputi dividen dan keuntungan modal ataupun royalti dari keuntungan properti. Sayangnya pada umumnya orang punya rumah biasanya cuma rumahnya yang dia tempati saja. Yang terjadi ya rumahnya meningkat. Dulu saya beli rumah misalnya 2,4 miliar, sekarang 25 miliar. Berarti ada 22,6 miliar. Itu invisible income, tidur tambah kaya. Nah ini padahal harusnya punya lebih dari satu. Jadi Anda tambah kaya tanpa disadarin. Yang kedua, pengeluaran. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran produktif. Kalau yang namanya produktif itu tentu saja yang untuk investasi tadi, yang walaupun pengeluaran tapi bisa menghasilkan. Seperti tadi dijelaskan, pengeluaran untuk sesuatu yang suatu saat bisa menghasilkan passive income dan yang produktif. Yang kedua, pengeluaran konsumtif. 3 pengeluaran yang kesannya konsumtif tapi produktif. Yang pertama yaitu pengeluaran untuk belajar. Yang kedua, pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang kaya, untuk belajar, bukan dunia jeleknya, Anda pelajari dunia positifnya. Yang ketiga, pengeluaran untuk amal. Kelihatannya konsumtif tapi sebetulnya membawa berkah luar biasa untuk kita. Selain pengeluaran secara umum, ada juga pengeluaran dibagi 3 jenis, yaitu pertama, pengeluaran langsung habis. Apa itu? Contohnya seperti kita ngajar anak-anak umur 12 sampai 21 tahun, sekian ratus anak datang. Lalu coba kita tanya, kalau kamu dikasih duit 50 juta mau beli apa? Ada yang nulis sepatu 24 juta. Saya bilang, sepatu apa 24 juta? Dia menyebutkan merek tertentu. 3 tahun kemudian dijual, sepatunya laku nggak? Dia bengong. Ya langsung habis. Nah itu yang dinamakan langsung hilang, langsung habis, karena tidak ada nilai setelah beberapa tahun kemudian. Yang kedua, passive spending. Apa itu passive spending? Kalian langganan macam-macam yang tidak dipakai, atau karyawan tidak produktif, atau beli mobil yang sebetulnya tidak harus, nggak penting-penting banget, masih ada alternatif lain, tapi menjadi beban pengeluaran setiap bulan, seperti beli bensin, perawatan, maintenance. Ini semuanya passive spending. Tidur pun tidak terasa ada pengeluaran. Ini berat, saya sangat menghindari ini. Yang ketiga, invisible spending. Tidur pun Anda dirampok tanpa Anda tahu. Contohnya harga mobil. Kalian beli mobil tahun 2009, katakanlah Mercedes-Benz, seharga 1 miliar.
Beberapa tahun kemudian dijual cuma 350 juta rupiah, hilang 650 juta. Kalau belinya pakai passive income sih aman, tapi wah sayang sekali. Itulah invisible spending. Oke teman-teman, sampai di sini video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.